Dan untuk membahas mengenai tren pertumbuhan untuk suku tabungan seri ST010, kami telah bergabung bersama dengan Division Head Wealth Management BRI, Ibu Tina Meilina. Selamat pagi, Ibu Tina. Bagaimana kabarnya, Bu, di pagi hari ini? Selamat pagi, Mbak Sinta. Alhamdulillah sehat pagi ini, siap untuk ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Iya, Bu. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana berinvestasi, lalu juga bagaimana menyadari pentingnya kemandirian finansial begitu ya. Apakah sebetulnya saat ini sudah banyak orang yang menyadari pentingnya berinvestasi, lalu juga pentingnya untuk bisa merencanakan masa depan begitu ya di persoalan finansial agar kita ke depannya bisa merdeka secara finansial? Ya, kalau saya lihat tren saat ini, baik dari sekitar kita, masyarakat kita, yang direpresentasikan oleh nasabah-nasabah di klien kami atau di perbankan, memang terlihat pemahaman masyarakat kita untuk merencanakan keuangannya itu semakin meningkat, dan juga banyak sekali masyarakat kita sudah banyak berbicara tentang saham, bicara tentang investasi, bahkan bicara tentang proteksi. Karena kita melihat ternyata di industri juga di pasar modal, SID jumlahnya juga sangat meningkat ya, terdorong dengan kemarin kita pandemi, ternyata orang banyak mempelajari banyak hal tentang pasar modal dan meningkatkan ketertarikan mereka untuk menjadi investor-investor baru. Dan juga investasi itu dilihat sebagai a new shape of saving, jadi is a new saving, dan banyak orang mulai menabung itu mungkin generasi sekarang menabungnya itu mulai di investasi atau di instrumen investasi yang simpel. Dan tidak lupa ternyata juga masyarakat sudah menilai asuransi itu sebagai insurance is a necessity. Jadi mereka sangat melihat dan menyadari, terutama efek pandemi kemarin, bahwa itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pribadi untuk menyatakan atau meyakinkan bahwa kehidupannya terproteksi dengan baik. Jadi kelihatannya dan data-datanya menunjukkan bahwa literasi keuangan nasabah atau masyarakat dan keinginan untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik itu semakin meningkat dan terdukung dengan tersedianya banyak pilihan masyarakat ini dari sisi untuk meningkatkan asetnya atau kekayaannya melalui produk investasi, atau juga melindungi asetnya atau wealth protectionnya melalui instrumennya, salah satunya adalah insurance, seperti itu. Baik, Bu Tina, lalu berbicara atau menyinggung mengenai literasi keuangan masyarakat untuk saat ini ya, Bu. Tapi sebetulnya seberapa tinggi kondisi literasi keuangan masyarakat, khususnya mungkin masyarakat secara umum ya, terkait dengan pentingnya berinvestasi? Ya, bicara tentang literasi, memang ini adalah kita semua di pelaku industri keuangan tentunya menyadari bahwa ini adalah PR besar untuk terus meningkatkan literasi di Indonesia. Memang terlihat dari literasi keuangan semakin meningkat setiap tahunnya, dan salah satu segmen atau industri yang literasinya cukup tinggi memang justru di industri perbankan, kemudian diikuti oleh literasi di industri asuransi. Nah, ini sangat sesuai dengan tadi tren-tren yang terlihat di masyarakat yang melihat sebagai new way of saving investment, terus insurance is necessity, karena terdorong dari literasinya yang memang dominan di dua sektor itu. Tetapi literasi ini juga diharapkan bisa meningkatkan terus client base, investor di pasar modal, waris holder di industri asuransi, dan meningkatkan bentuk-bentuk lainnya yang semakin diminati oleh masyarakat. Nah, ini juga tidak terlepas dari kesadaran dan pemahaman yang semakin meningkat di generasi-generasi milenial dan bahkan generasi Gen Z. Dan mereka melihat insurance investment itu adalah part of way of life-nya mereka sekarang. Dan mereka mulai bicara bahwa nabung itu adalah bentuk-bentuk barunya seperti reksadana. Kemudian juga milenial-milenial ini ternyata juga concern terhadap bentuk-bentuk instrumen investasi yang peduli dengan ada tema-tema lingkungannya, dampak sosialnya, dan kebetulan juga ini disadari bersama oleh
pelaku-pelaku atau pemilik-pemilik produk di instrumen pasar modal untuk semakin banyak menyediakan keragaman yang sesuai dengan minat atau ketertarikan generasi milenial atau Gen Z ini terhadap investasi yang memiliki dampak positif bagi sosial dan lingkungan. Nah, inilah yang membuat kenapa semakin tingkat literasi meningkat dan semakin keragamannya juga bertambah, kita yakin ini akan mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia dan investor base di Indonesia. Baik Bu Tina, menarik sekali ya Bu Tina ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai porsi dana ya Bu, sebetulnya berapa besar porsi dana yang seharusnya dialokasikan untuk investasi, artinya dari penghasilan bulanan seseorang? Oke, kalau kita melihat penghasilan bulanan seseorang memang bisa sangat variatif ya, bisa sangat beragam tergantung kebutuhan dari masing-masing individu orang-orang tersebut. Tetapi ada kata kunci yang sangat simpel atau biasanya tips yang sangat sederhana yang memudahkan. Biasanya financial advisor untuk memudahkan orang merencanakan pendapatan bulanannya menggunakan bahasa pakai saja rumus 4-3-2-1. Apa sih rumus 4-3-2-1? Di situ ada unsur-unsur yang 40% kita pakai untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, transport ya, naik berkomunikasi, itu semua kita porsinya biasanya plot 40%. Nah, 30% lagi dari penghasilan bulanan ini kita siapkan untuk membayar kewajiban kita. Misalnya ada cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan untuk pembelian gadget kita, misalnya untuk kita modal bekerja, atau pembiayaan bayar kartu kredit kita. Nah, dari untuk yang 20% itu adalah porsi untuk masa depan. Nah, porsi inilah yang biasanya ideal untuk ditempatkan dalam produk-produk investasi dan proteksi. Sehingga ini adalah porsi yang selalu harus disisihkan. Jadi investasi, proteksi itu bukan sisa ya, tapi adalah memang disisihkan minimal 20% dari penghasilan bulanan. Dan ada satu lagi yaitu 10% dari penghasilan bulanan kita memang untuk porsi pengeluaran kita yang sifatnya untuk kebaikan ya, untuk sosial, untuk membayar zakat, sepuluhan, atau berbagi dengan atau untuk menunjang kehidupan sosial yang sifatnya untuk kebaikan. Sehingga porsi-porsi ideal ini adalah menjadi patokan. Tentu setiap orang punya kebutuhan atau punya kondisi yang berbeda, tetapi apabila tips sederhana ini bisa diimplementasikan oleh masing-masing, rasanya setiap orang pasti memiliki porsi investasi atau porsi dari penghasilannya untuk penempatan demi kepentingan masa depannya. Baik Bu Tina. Lalu Bu Tina, apakah sebetulnya untuk instrumen pendapatan tetap ya, seperti misalnya sukuk tabungan cocok untuk investasi ya bagi pemula, dan juga sebetulnya apakah ini bisa dimanfaatkan untuk bisa melindungi aset dari sejumlah risiko yang mungkin ada saat ini? Ya, kalau untuk bicara sukuk tabungan ya, sukuk tabungan adalah bagian dari surat berharga negara yang memang dipasarkan atau diretailkan. Nah, ini juga memang ditujukan untuk mencapai atau menggapai investor yang lebih masif lagi, lebih banyak lagi, karena menjadi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat untuk memulai berinvestasi di instrumen investasi surat berharga negara ini yang relatif memang resikonya rendah. Karena apa? Karena sukuk tabungan sebagai bagian dari surat berharga negara ini memiliki sifat karakter-karakter yang sangat bisa diterima oleh investor pemula atau orang yang baru mau memulai berinvestasi, karena dia adalah instrumen yang dijamin oleh pemerintah, memiliki kupon bulanan ya, artinya dia bisa punya pendapatan rutin yang sifatnya pasif income karena uangnya berkembang menghasilkan penghasilan juga, dan returnnya cukup menarik dan juga mendapat porsi pajak yang sangat efisien karena 10%. Jadi fitur-fitur yang menarik atau benefit-benefit yang menarik ini memang disiapkan
oleh negara untuk meng-create lebih banyak lagi investor retail dan diawali dengan mencoba memiliki obligasi negara atau salah satunya sedang ditawarkan adalah sukuk tabungan ini. Baik, Bu Tina. Lalu untuk saat ini sebetulnya seperti apa fitur sukuk tabungan ini ya Bu? Artinya apa bedanya dengan produk pendapatan tetap retail seperti misalnya ORI atau juga misalnya savings bond retail? Bagaimana Bu sebetulnya? Ya, sebenarnya perbedaan yang sangat jelas gitu ya. Sukuk tabungan ini dengan ORI seperti tadi adalah karena surat berharga negara yang disiapkan untuk masyarakat Indonesia ada dua tipe. Satu tipe adalah surat berharga negara yang sifatnya konvensional dan satu lagi adalah surat berharga SBN yang sifatnya syariah. Nah, yang membedakan apa? Kalau ORI adalah yang SBN konvensional, sementara sukuk tabungan adalah SBN yang bersifat atau menggunakan prinsip syariah. Dan dari sini juga menjadi pilihan yang beragam untuk masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dengan pilihan model investasi atau instrumen investasi sesuai dengan prinsip yang dimiliki. Tetapi dari sisi sifatnya, memang kalau untuk ORI khususnya dengan sukuk tabungan yang paling membedakan adalah dari sisi kupon yang diterima, jenis kuponnya. Kalau ORI termasuk surat berharga negara itu yang sifat kuponnya itu fix gitu ya. Sementara sukuk tabungan itu memiliki kupon yang sifatnya fluktuatif atau floating, tetapi floatingnya ada floornya, sehingga ini juga ada benefit positifnya untuk dalam kondisi misalnya suku bunga sedang trennya naik, dia akan ikut naik. Tapi kalau suku bunga sedang trennya turun, dia akan tetap minimal di floornya. Itu yang membedakan dari sisi kupon. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terus dikembangkan atau terus disediakan untuk memberikan pilihan yang beragam kepada masyarakat yang ingin mulai menginvestasikan dananya di instrumen surat berharga negara. Itu. Baik, terima kasih Bu Tina, penjelasannya sangat-sangat menarik.